Pernah dengar istilah penjahat perang? Sepanjang sejarah perjalanan umat manusia, ada begitu banyak orang yang melakukan peperangan. Ada yang tampil sebagai pahlawan, ada yang dijuluki penakluk, ada yang disebut tentara pembebasan. Tapi sejak Perang Dunia I hingga Perang Dunia II, hanya ada beberapa orang saja yang dilabeli sebagai penjahat perang. Pertanyaannya adalah, lantas bagaimana seseorang dapat didakwa dan diadili sebagai seorang penjahat perang? Dilansir dari hukumonline.com, menurut Pietri Ferry, perang merupakan permusuhan atau pertikaian bersenjata antara dua atau lebih negara yang melibatkan angkatan bersenjata masing-masing dan diatur oleh hukum internasional. Dalam suatu peperangan terdapat sebuah hukum yang disebut hukum humaniter internasional atau hukum perang, law of war. Pada awalnya, hukum humaniter memang dikenal dengan nama hukum perang, yaitu hukum yang berisikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peperangan menyangkut dengan kemanusiaan dari perbuatan pembunuhan, kekerasan, pelecehan, dan sebagainya dengan menggunakan senjata api. Meski perang diatur, namun akibat yang ditimbulkan perang masih sangat besar. Hal ini dirasakan negara-negara yang terlibat Perang Dunia Pertama tahun 1914 hingga 1918. Akibat perang tersebut menimbulkan kesengsaraan baik bagi anggota militer maupun rakyat sipil yang menjadi korban. Korban jiwa dan kerugian harta benda tidak dapat dihitung lagi. Hukum humaniter internasional atau hukum perang merupakan peraturan yang melindungi orang-orang yang paling menderita hak asasinya akibat perang atau konflik bersenjata, seperti warga sipil di wilayah musuh maupun warga sipil di wilayah pendudukan, tentara yang terluka atau sakit, tawanan perang, dan korban kapal karam. Orang-orang tersebut dilarang keras untuk diserang atau diperlakukan tidak manusiawi. Hukum humaniter internasional atau hukum perang, law of war, juga melindungi objek-objek tertentu seperti properti warga sipil yang tidak digunakan untuk kepentingan militer. Kemudian unit pelayanan medis atau objek-objek netral seperti sekolah, rumah ibadah, dan cagar budaya. Maka dapat dipahami bahwa penjahat perang adalah seorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan atau perbuatan melanggar hukum humaniter internasional pada saat terjadinya pertikaian bersenjata atau perang, dan hal tersebut menimbulkan tanggung jawab pidana secara individu. Menarik untuk diketahui bahwa kejahatan perang merupakan salah satu wujud tindak pidana internasional paling tua di dunia. Pelanggaran berat hukum humaniter internasional adalah sebuah pelanggaran yang bersifat serius. Oleh karena itu, dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pelaku kejahatan perang diadili melalui peradilan pidana internasional ad hoc maupun dapat juga diadili di International Court of Justice. Beberapa peradilan pidana internasional ad hoc yang pernah mengadili para pelaku pelanggaran hukum humaniter internasional diantaranya seperti International Military Tribunal Nuremberg. Pengadilan ini mengadili para anggota utama Nazi Jerman pada tahun 1945-1946 di kota Nuremberg. Sebanyak 200 orang tersangka kejahatan perang diadili, sedangkan 1.600 orang tersangka lainnya diadili di pengadilan militer biasa. Kemudian International Military Tribunal for the Far East merupakan peradilan yang pernah mengadili para pelaku kejahatan perang yang dilakukan oleh para tentara Jepang saat melakukan agresi militer ke negara-negara Asia dan Pasifik. Kemudian ICTR. ICTR dibentuk pada saat itu bertujuan untuk menuntut dan mengadili orang yang bertanggung jawab atas terjadinya tragedi genosida dan kejahatan berat lainnya yang melanggar hukum humaniter internasional, khususnya yang dilakukan oleh etnis Hutu. Ada apa dengan etnis Hutu? Singkat ceritanya begini, Rwanda adalah negara di Afrika Tengah yang posisi penduduknya terdiri dari etnis Hutu 85% dan etnis Tutsi 15%. Kelompok minoritas Tutsi mendominasi pemerintahan Rwanda hingga etnis Hutu melakukan pemberontakan dan melakukan genosida terhadap etnis Tutsi.
Contoh kasus lain dan sosok penjahat perang dalam sejarah. Beberapa kasus dan nama beken yang begitu tersohor dan terkenal namanya atas kejahatan perang yang pernah dilakukannya diantaranya seperti Hideki Tojo, merupakan seorang jenderal Jepang dan Perdana Menteri ke-40 negeri tirai bambu. Dia dinyatakan bersalah atas tuduhan mengadakan peperangan terhadap Cina tanpa alasan dan mengakibatkan terbunuhnya hampir 4 juta orang Cina saat itu. Tragedi kelam tersebut akhirnya menyeret Hideki Tojo pada pengadilan dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Hideki Tojo mendapatkan vonis mati dengan hukuman gantung pada 12 November 1948. Selanjutnya, Slobodan Milošević. Slobodan Milošević merupakan seorang mantan presiden Serbia. Saat menjabat sebagai presiden, dia disebut sebagai dalang di balik agresi militer Serbia dan melakukan genosida terhadap etnis Muslim Bosnia setelah runtuhnya Yugoslavia pada tahun 1990. Milošević disebut juga terlibat dalam peristiwa serupa yang terjadi di Kosovo dan Kroasia. Setelah selesai menjabat sebagai presiden, Milošević harus menghadapi 60 dakwaan di pengadilan kriminal PBB di Den Haag, Belanda. Singkat cerita lagi nih, setelah 4 tahun Milošević lalui di dalam penjara, dia ditemukan tewas di dalam selnya. Pada 1 Oktober 1946, 12 pejabat tinggi Nazi dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Internasional Kejahatan Perang di Nuremberg. Di antara terdakwa yang dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung itu adalah Menteri Luar Negeri Nazi Joachim von Ribbentrop, kemudian pendiri Gestapo dan Kepala Angkatan Udara Jerman Hermann Göring, dan Menteri Dalam Negeri Wilhelm Frick. 7 orang lainnya, termasuk Rudolf Hess, mantan wakil dari Adolf Hitler, dijatuhi hukuman bui dari mulai 10 tahun hingga seumur hidup akibat pembantaian yang dilakukan kepada orang Yahudi dalam peristiwa Holocaust. Dari pembahasan di atas kita belajar bahwa sediktator apapun orang, seberkuasa apapun orang, setangan besi apapun orang, kejahatannya akan meruntuhkan dirinya sendiri suatu saat nanti. Bayangkan jika kamu hidup pada saat para penjahat perang ini hidup, mungkin mendengar namanya saja kamu merinding. Tapi pada akhirnya, semuanya runtuh dan kini terkubur jauh di dalam tanah.